Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang muslim, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini pembelajaran tematika untuk muatan mapel matematika. Pembelajaran tematika benda-benda di sekitarku dengan subtema aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 muatan mapel matematika. Ya, kompetensi dasar yang harus kita capai, maaf hidungnya kan. Kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Oke, kita mulai pembelajarannya. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nah, ini namanya apa? Iya, penggaris. Yang ini namanya apa? Metelin ya. Ini penggaris, ini metelin. Metelin untuk apa? Mengukur ukuran tubuh, biasanya penjahit yang pakai. Kalau ini roll meter, ini juga roll meter ya, sama, tapi ini biasanya untuk mengukur luasan yang sangat luas. Kalau ini dipakai oleh Pak Tukang ya, yang ini dipakai oleh Pak Tukang, sama. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Kalau di video sebelumnya kita telah belajar tentang benda-benda yang disebut benda dan yang disebut bukan benda. Sekarang kita tahu ini ukurannya ya. Benda dikelompokkan berdasarkan ukuran. Ada yang dikelompokkan, Masya Allah, maaf, ini alat benda dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu untuk mengukur. Saya ulangi, benda-benda ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai alat ukur atau digunakan untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nih, ada tandanya. Ini biasanya tandanya sentimeter ya. Sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Oke, untuk kita kenalkan saja, karena kalau pada alat ukur lainnya belum tentu di rumah ada. Kalian silahkan saya beritahu aja, semuanya ditulis saja ya. Ini alat ukur, ini satuan panjang ya. Satuan panjang baku atau yang ditetapkan. Ada sentimeter, di sini sentimeter. Biasanya ada desimeter, di penggaris juga ada. Ada meter, meter itu mulai metelin ada. Di penggaris besar ada, di roll meter ada ya. Dekameter ini jarang digunakan, hektometer jarang digunakan di alat ukur, kilometer juga jarang dipakai di alat ukur. Jadi biasanya kalau di alat ukur itu hanya sentimeter, desimeter, meter, bahkan ada milimeter. Maaf ini kurang ya, milimeter maupun mikrometer itu di alat ukur. Nah, yang sering kita gunakan adalah sentimeter dan meter. Tapi kamu tulis nanti di sini di bukumu. Soalnya ini ditulis ya, tuliskannya tidak usah ditulis, tapi langsung satuan panjang yang saya ketahui adalah sentimeter, desimeter, dan meter. Boleh ditambah milimeter, mm ya, tulisannya mm, sentimeter, desimeter, dan meter. Saya ulangi, Satuan panjang yang saya ketahui adalah milimeter,
sentimeter, desimeter, dan meter. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari saya ya. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, anak-anak, kalau kita pakai penggaris untuk mengukur benda, kita mulai bendanya diletakkan di angka 0, harus lurus angka 0. Ini harus mengenai pas angka 0. Kalau mulai mengukur harus pada angka 0. Nah, berapa panjangnya? Dilihat terakhir. Benda terakhir di angka, nah ini angka berapa, yang ini juga angka berapa ya, pada akhir, gak usah dihitung bisa, akhirnya di angka berapa. Jadi kalau kalian mendapat tugas untuk mengukur benda, benda harus diletakkan dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0, kemudian pada terakhir di angka berapa, sudah bisa. Mungkin sekian untuk pembelajaran matematika. Kita sambung di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.